Perkenalkan, nama saya Joko dari kelas 12 Orti B. Baik, di sini saya akan sedikit membaca Lukas yang diambil di Lukas bab 4 ayat 1 dilanjutkan dengan 13 yang berisi tentang pencobaan di padang gurun yang berbunyi, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kekuasaan itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah disertakan kepadaku, dan aku memberinya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di gubuk bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menentangkan engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Baik, di sini kita sudah mendengarkan Injil yang sudah dibaca, yaitu Injil Lukas bab 4 ayat 1 dilanjutkan dengan 13. Di sini saya sedikit akan renungkan Injil tersebut. Dalam Injil tersebut kita dapat mengambil ada 3 bagian, yaitu manusia hidup bukan dari roti saja. Yang kedua, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu. Yang ketiga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita akan membahas yang pertama, yaitu manusia hidup bukan dari roti saja. Baik, yang dimaksud dengan manusia hidup bukan dari roti saja ialah yang dirasakan oleh Yesus. Pencobaan itu merupakan keinginan melawan jalan pintas, yaitu dalam Yesus di padang gurun. Yesus banyak cobaan, yaitu lapar, rasa haus, rasa ingin makan. Tapi Yesus patuh terhadap kependiriannya, yaitu selalu setia kepada Allah Tuhannya. Tapi dalam setiap manusia selalu ingin merasakan melalui jalan pintas, seperti para koruptor, pejabat, dan lain sebagainya. Suap menyuap, yang ingin menguasai dunia, yang ingin menjadikan dirinya, yang ingin cepat menjadi kaya, yang ingin terkenal, begitulah. Dan kita akan membaca yang kedua, yang dapat kita ambil. Yang kedua, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu. Baik, yang dimaksud dengan engkau harus menyembah Allah Tuhanmu ialah
bagian kedua ini Yesus diajak ke tempat yang tinggi dan dalam mata diperlihatkanlah seluruh kerajaan dunia. Dan iblis berkata, jika Tuhan Yesus menyembah, maka segala kekuasaan itu akan diberikan kepadanya. Jelas sekali dalam bagian itu berbicara tentang kekuasaan. Baik, yang tentang kuasa itu Yesus dibawa dari ke suatu tempat yang tinggi dan diperlihatkanlah suatu kerajaan yang mewah atau suatu kerajaan yang ada di dunia yang dicoba yang lebih. Jadi maksud dengan kerajaan ini atau menyembah, kita selalu sombong, yang ingin berjabat kuasa, yang berkuasa, yang ingin jabatan, dudukan. Tapi mereka akan merasakan kerugian jika mereka mengambil jalan yang salah, itu menyuap tanpa melihat sesuatu kegiatan, menyuap jika merugikan semua orang lain, keinginan mereka sendiri ya, dan selain sebagainya. Dan yang ketiga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Baik, yang ketiga yang dimaksud dengan jangan engkau mencobai Allah Tuhanmu, yaitu bagian ketiga, yaitu Yesus di ke bubuk bait Allah yang mengatakan jika anak Allah jatuh darinya, dari situ ke bawah, karena itu tertulis mengenai ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi Anda, dan mereka akan memantangkan engkau di atas agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tentang janji keselamatan, diberikan keselamatan Yesus, yaitu yang jangan cobai Tuhanmu, yaitu tentang yaitu pencobaan. Meskipun Tuhan menjamin keselamatan, bukan berarti kita sombong ya, yang minta-mintang udah dihapus dosanya, yang bagian yang udah komuni, krisma dan sebagainya, mentang-mentang mereka udah disuci, mereka bersalah, itu mencobai Tuhan Allahmu, yaitu mencobai menerima krisma. Maka jika ikan berbuat dosa, kita akan diampuni, terus diampuni sehingga kita dengan mudahnya kembali ke berbuat dosa. Yaitu contoh dalam hidup sehari-hari, berbohong itu sangat dosa dan dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lain sebagainya. Berbohong itu misalnya kita ibadah, kita berbohong hari Sabtu, ibadah hari Minggu, ngerasa hari Minggu udah dikapuskan dosa, hari Senin berbuat dosa lagi, itu tidak boleh. Itu jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, yaitu yang dimaksud. Baik, disampaikan bagian di atas ketiga melihatkan bagian awal ayat 1 dan ayat bagian 1 sampai dengan 3, yaitu tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Kira-kira baik, di situ kita menjelaskan, kita ambil faedahnya. Dalam bulan puasa kita harus siap menerima resiko, itu pencobaan hawa nafsu, dengan makan tapi puasa, itu tidak boleh melanggar aturan puasa, sebab itu akan merugikan diri sendiri. Ini kan masih bulan puasa ya. Baik, sebelum kita tutup, kita akan mengambil sedikit manfaat atau sedikit disimpulkan dalam kitab Injil, yaitu Yesus sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita mengikuti saran-saran Yesus. Mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan engkau goyah dan gila, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita selalu menjadi anak Tuhan, selalu mengikuti perjalanan Tuhan,
selalu sering ibadah, berdoa, dan selalu praktik doa tua dan sebagainya. Baik, saya hanya itu sedikit renungan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.